Sekian lama tidak berjumpa. Inilah dia video pertama di tahun 2025. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Wah, agaknya sudah cukup lama ya, sejak terakhir kali saya mengucapkan salam pembuka itu di awal video saya. Begitulah kurang lebih beberapa bulan berlalu sejak terakhir kali kita berjumpa di YouTube channel ini lewat perjumpaan langsung di episode terakhir live restoration serial video. Video kali ini menjadi video pertama yang membuka tahun 2025 di YouTube channel saya. Nah, sebelum kita masuk ke isi video ini lebih jauh, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa tidak ada materi khusus di video kali ini. Video kali ini murni hanya menjadi sebuah video pembuka di mana saya berbagi informasi tentang berbagai kabar terkini. Baik itu berbagai hal yang sudah terjadi di tahun 2024 sampai juga ke berbagai kabar yang akan mewarnai tahun 2025 ini. Dan tentunya sambil juga sedikit melepas rindu, karena sudah cukup lama agaknya sejak terakhir kali saya hadir dalam mode presenter seperti ini. Jadi sekali lagi tidak ada materi khusus di video kali ini. Seandainya Anda adalah salah satu dari para viewers yang menantikan materi khusus sebagaimana sering saya bagikan di YouTube channel ini, mungkin Anda boleh melewati dulu video ini karena Anda tidak akan menemukan yang Anda cari. Saya sadar bagaimanapun juga segmen dari berbagai konten yang saya bagikan cukup segmented. Saking segmentednya, sampai ketika live streaming, yang hadir biasanya saya sudah hafal. Itu lagi. Nah, itulah kenapa saya sudah merasa para segmen yang terbiasa dengan konten di YouTube channel saya ini tidak ubahnya seperti keluarga yang rasa-rasanya kalau tidak saya update kabar terkini, ada yang kurang. Jadi semoga update terkini di video ini bisa menjadi sebuah informasi yang membantu Anda untuk menyiapkan diri lebih baik mengantisipasi berbagai informasi yang nantinya mungkin akan berguna sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Anda. Kita sedikit mulai dari kilas balik di tahun 2024. Saya ingin sedikit berbagi cerita dulu tentang apa saja yang terjadi di tahun 2024. Ada banyak hal yang terjadi, tapi saya ingin mulai dari yang paling saya syukuri terlebih dahulu, yaitu terselesaikannya 3 buku saya di tahun 2024. Yang pertama yaitu buku yang berjudul Stay with the Flow, buku yang mengulas langkah-langkah meditasi praktis. Jika selama ini bagi sebagian orang meditasi terkesan seperti sebuah hal yang rumit, maka di buku ini saya mengulasnya secara praktis, termasuk apa saja manfaat di balik meditasi untuk kesehatan dan kendali diri kita. Yang kedua yaitu buku yang berjudul The Transformational Forgiveness, buku yang mengulas langkah-langkah memaafkan. Tetapi bukan memaafkan yang biasa, melainkan memaafkan yang menciptakan terobosan dalam hidup. Disadari atau tidak, ada begitu banyak orang yang terbelenggu dalam hidupnya oleh berbagai gejolak emosi negatif karena ketidakmampuan mereka untuk bisa memaafkan. Ada lagi sebagian orang lainnya yang merasa dan bahkan mengklaim mereka sudah memaafkan meskipun dalam kenyataannya belum. Hal inilah yang kemudian menghasilkan berbagai gejolak reaksi emosi negatif dalam diri mereka atau pola kehidupan negatif yang banyak mengundang masalah dari berbagai sisi. Nah, di buku The Transformational Forgiveness ini saya mengulas tentang pentingnya memaafkan dan apa yang menjadikan memaafkan sulit terjadi, termasuk bagaimana memastikan kita sudah betul-betul memaafkan atau belum. Dan yang paling penting, bagaimana melakukan langkah memaafkan ini secara tuntas agar ia menjadi sebuah terobosan dalam hidup kita. Dan yang ketiga yang juga menjadi buku penutup dari tahun 2024 kemarin adalah buku yang berjudul Neurohypnotic Timeline Restructuring. Sesuai dengan namanya, buku ini mengusung prinsip, teknik, dan langkah menciptakan proses penyembuhan dan transformasi diri menggunakan sebuah pemahaman yang disebut timeline di dalam teknik NLP dan hipnosis. Berbeda dengan kedua buku sebelumnya, buku yang ketiga ini agak-agak diperuntukkan untuk praktisi, karena memang isinya pun menyoal hal yang bersifat teknis di dalam bidang NLP, hipnosis, dan dunia terapi.
Nah, itulah dia update terkini tentang ketiga buku saya yang saya selesaikan di tahun 2024. Kalau boleh jujur sambil juga pengakuan, sebetulnya itu bukanlah target ideal saya. Target ideal saya yang sebenarnya adalah menyelesaikan 4 buku. Namun demikianlah, berbagai hal terjadi, ada berbagai hal yang masih lebih perlu saya prioritaskan yang menjadikan buku keempat ini agak tertunda penyelesaiannya sehingga ia baru bisa dikeluarkan di tahun 2025 ini beserta 4 target buku berikutnya. Sehingga harapannya di tahun 2025 ini ada 5 buku yang bisa terselesaikan. Apa saja tema atau judul dari kelima buku yang akan mewarnai tahun 2025 ini? Nantikan perkembangannya di media sosial saya atau di website saya www.alguska.com. Tahun 2024 juga menjadi tahun di mana saya lebih banyak berinovasi, menguji cobakan berbagai hal yang sebelumnya hanya menjadi wacana, agar betul-betul terlaksana. Dari segi program pelatihan organisasi atau corporate training misalnya, ada begitu banyak proyek atau tema pelatihan yang saya ambil di mana sebelumnya saya tidak banyak berkecimpung dengan tema-tema atau proyek sejenis. Semua itu saya lakukan untuk menantang batasan lama diri saya dan memfamiliarkan dengan zona baru yang lebih menstimulus pertumbuhan. Dan demikianlah kenyataannya, puji syukur ada begitu banyak pertumbuhan di bidang pelatihan organisasi atau corporate training yang menjadikan saya pun lebih banyak menggeluti dunia corporate training ini dengan cara pandang yang sepenuhnya baru dan lebih strategis. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua organisasi dan perusahaan yang telah mengundang saya di tahun 2024. Semoga ada lebih banyak kerjasama lainnya di tahun 2025 dan seterusnya, sehingga saya juga bisa membersamai pertumbuhan SDM Anda lebih baik dari waktu ke waktu. Berikutnya, dari segi public training. Begitu juga dalam pelatihan untuk publik, ada berbagai hal yang saya uji cobakan. Salah satunya adalah mengemas ulang modul pembelajaran Neuro Linguistic Programming Practitioner atau NLP Practitioner. Dulunya program pembelajaran NLP saya kemas dalam satu rangkaian NLP Practitioner. Namun kemudian muncul juga beberapa aspirasi dari para viewer, subscriber, termasuk juga alumni dan juga segmen market di luar sana yang sebetulnya mengutarakan mereka bukan ingin belajar NLP, melainkan mereka ingin belajar manfaat atau aplikasi dari NLP secara praktis di konteks yang mereka tekuni. Hal ini menjadikan saya menguras otak, mengkonsepkan ulang pembelajaran NLP saya yang sebelumnya dikemas dalam satu rangkaian, kali ini menjadi 3 rangkaian modul terpisah. Yes, kali ini pembelajaran NLP dikemas dalam 3 modul terpisah. Modul komunikasi yang disebut sebagai NLP Influential Communication, ada juga modul coaching atau Impactful Coaching with NLP. Dan yang terakhir yaitu modul NLP for Personal Breakthrough yang mengajarkan berbagai prinsip dan teknik NLP untuk menciptakan terobosan atau transformasi diri. Bagi mereka yang ingin belajar NLP sesuai kebutuhannya, maka mereka cukup belajar NLP di modul yang sesuai dengan ketertarikan mereka. Yang ingin secara khusus mengulas NLP untuk komunikasi misalnya, mereka bisa memperdalam NLP Influential Communication saja. Begitu juga mereka yang hanya ingin mempelajari aplikasi NLP dalam bidang pembicaraan yang bernuansa coaching yang melibatkan deep talk, mereka cukup mempelajari aplikasi NLP di modul Impactful Coaching with NLP. Dan bagi mereka para penyuka teknik terapi, transformasi, terobosan diri berbasis NLP, mereka bisa mempelajarinya secara luar dalam di modul NLP for Personal Breakthrough. Dengan menggunakan inovasi ini, para pembelajar NLP bisa mempelajari NLP sesuai dengan topik ketertarikan dan kebutuhannya. Termasuk bagi mereka yang serius ingin menjadi seorang praktisi NLP bersertifikasi atau Certified NLP Practitioner. Setelah menyelesaikan ketiga modul tersebut, mereka bisa mengambil modul keempat yaitu modul praktisi. Di modul keempat inilah mereka akan mempelajari integrasi dari berbagai prinsip dan teknik yang sudah mereka pelajari dalam satu rangkaian, menjadikan mereka seorang praktisi NLP yang bersertifikat atau Certified NLP Practitioner yang mampu memfasilitasi NLP untuk proses komunikasi, coaching, dan transformasi diri.
Itulah dia update terkini seputar inovasi di bidang NLP. Dan tidak lupa masih ada lagi kabar baik, yaitu telah terselenggaranya pelatihan Resource Therapy Trainer yang berlangsung di akhir tahun 2024 kemarin. Yes, salah satu kabar menggembirakan lainnya adalah di tahun 2024 saya juga mendapatkan kehormatan untuk bisa dipromosi menjadi senior trainer di dalam bidang resource therapy. Sebagai seorang senior trainer, maka saya berhak dan berkesempatan untuk menyebarkan resource therapy secara lebih luas lagi, yaitu dengan mencetak para instruktur atau trainer yang nantinya boleh mengadakan kelas pembelajaran resource therapy secara mandiri. Maka itulah yang terjadi di akhir tahun kemarin. Saat ini sudah ada beberapa resource therapy trainer baru yang siap untuk menyebarkan resource therapy di Indonesia dan sekitarnya. Hal ini juga menjadi sebuah informasi bahwa per tahun 2025 ini pembelajaran resource therapy level foundation sampai dengan clinical qualification akan difasilitasi oleh para instruktur yang sudah menyelesaikan pembelajarannya. Saya tidak lagi memfasilitasi proses pembelajaran di level foundation dan clinical, ya salah satunya agar ada juga proses regenerasi di bidang ini. Sambil juga memberikan kesempatan bagi para instruktur baru ini untuk bertumbuh sesuai dengan bidang dan bakatnya masing-masing. Saya sendiri masih memfasilitasi pembelajaran resource therapy khusus untuk pembelajaran di tingkat advanced level clinical qualification yang juga termasuk ke dalam pembelajaran level resource therapy trainer. Ngomong-ngomong, jadwal pembelajaran resource therapy, NLP, dan berbagai agenda pelatihan publik lainnya, termasuk juga neurohypnotic timeline restructuring yang materinya sudah dikemas dalam bentuk buku, sudah diluncurkan atau sudah diumumkan di website saya. Silakan kunjungi website saya untuk mendapatkan informasi tentang berbagai agenda pelatihan di tahun 2025 ini. Dan terakhir, satu inovasi lainnya di bidang pelatihan publik di awal tahun 2025 ini, saya meluncurkan sebuah program yang berjudul Life Coaching Mastery. Program ini menjadi program yang berbeda dari berbagai program-program lain sebelumnya karena ia bukan hanya sebatas pelatihan, namun juga pembimbingan intensif. Itulah kenapa durasi pembelajarannya pun mencapai 6 bulan. Menggabungkan format pembelajaran online dan juga offline yang dilakukan langsung di kantor praktek coaching saya di Bandung. Dalam Life Coaching Mastery, saya mencetak para life coach yang siap untuk nantinya menjalankan praktek life coaching mereka secara profesional seperti yang saya jalani saat ini. Itulah kenapa program pembelajaran offline-nya pun dilakukan langsung di kantor praktek saya. Hal ini agar para peserta langsung mendapatkan pengalaman seperti apa rasanya membersamai proses coaching klien di ruang praktek coaching yang sebenarnya, sambil juga mengoperasikan bisnis life coaching di dalam konteks nyata. Yes, saya menyadari bahwa saya bukan spesialis dalam bidang pembelajaran singkat atau pendek. Mungkin saja ada beberapa orang yang lebih suka, lebih nyaman dengan memfasilitasi pembelajaran singkat. Sayangnya, saya tidak begitu. Saya menyadari ketika memfasilitasi pembelajaran, saya menyukai kedalaman. Saya menyukai fondasi yang sesuai, yang memadai. Itulah kenapa saya menyadari ada durasi yang tidak bisa saya langkahi. Jika pembelajarannya terlalu singkat, maka fondasi itu tidak akan terbangun dengan baik. Nah, selama 6 bulan, paling tidak peserta bisa mengamati berbagai materi yang saya berikan, mengamati cara saya menjalankan praktek, termasuk juga mengadaptasi berbagai sikap mental dan strategi yang bisa mereka gunakan untuk nantinya mengoperasikan bisnis life coaching mereka secara nyata. Nah, itulah dia berbagai update terkini seputar produk, yaitu buku dan juga program pelatihan. Apalagi ya? Apakah Anda menyadari sesuatu? Yes, besar kemungkinan Anda menyadari juga bahwa ada sedikit pembenahan pada layout yang saya gunakan untuk syuting di video kali ini. Termasuk juga dari segi resolusi pengambilan gambarnya. Yes, hal tersebut juga menjadi salah satu bentuk uji coba dan inovasi yang saya lakukan di tahun 2024, yaitu menemukan setelan yang lebih baik untuk bisa menyajikan video yang lebih nyaman ditonton. Bagaimana tanggapan Anda? Apa kesan Anda terhadap tampilan dari video ini?
Adakah perbedaan dengan video-video sebelumnya? Silahkan tuliskan tanggapannya di kolom komentar. Karena saya juga ingin tahu ada perbedaan apa yang kali ini bisa saya hasilkan dari penataan dan pembenahan baru ini. Namun demikian, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Berbagai pembenahan, berbagai uji coba dan inovasi itu juga berdampak menyita waktu dan tenaga saya. Maka saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau di tahun 2024 kemarin tidak banyak inspirasi yang bisa saya bagikan di media sosial saya seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena memang ada begitu banyak waktu dan tenaga yang tersita untuk uji coba dan inovasi yang saya ceritakan tadi. Namun, seperti dua sisi mata uang tentunya, di balik satu sisi akan ada sisi lainnya. Begitu juga setelah melalui berbagai uji coba dan inovasi tadi, saya sampai pada berbagai temuan-temuan yang menjadikan tahun 2025 ini lebih bisa dijajaki dengan lebih penuh inovasi dan berbagai temuan-temuan baru yang saya siap bagikan. Apa saja temuan-temuan itu? Well, sedikit bocoran dulu saja, di tahun 2025 ini ada beberapa konsep atau segmen materi yang sudah saya siapkan. Baik itu segmen materi yang bersifat inspiratif namun disajikan dengan cara yang baru, sampai juga ke segmen materi yang nantinya akan secara khusus, secara teknis, menyoal berbagai keilmuan yang saya dalami secara lebih mendetail. Baik itu NLP, hipnosis, atau teknik transformasi diri lainnya. Saat ini, saya beserta tim saya sedang memfinalisasi berbagai konten, berbagai terobosan, berbagai hal-hal lainnya yang sudah kami siapkan untuk diluncurkan di tahun 2025 ini. Untuk saat ini, semoga video pembuka di tahun 2025 ini bisa menjadi sebuah pemanasan sebelum nantinya berbagai uji coba dan inovasi yang sudah dikembangkan itu mewarnai tahun 2025. Apakah sudah semua? Agaknya ada yang belum. Yaitu apa? Informasi mengenai live streaming. Yes, live streaming menjadi salah satu hal yang rencananya juga akan digarap secara lebih fokus dan intensif di tahun 2025 ini. Saya mohon doa dan harapannya agar segala sesuatunya dilancarkan dan juga bisa membawa berkah manfaat bagi sebanyak mungkin para peminatnya. Dan ngomong-ngomong, bukan hanya saya. Bagaimana dengan Anda? Saya juga ingin mendengar kabar terkini dari Anda. Untuk itu, saya mengundang Anda, silahkan bagi Anda yang sudah terbiasa berinteraksi bersama saya di kolom komentar, untuk yuk kita isi kolom komentar video ini dan bagikan kabar-kabar perkembangan terkini Anda. Saya juga ingin mendengar langsung bagaimana pembaharuan terkini dari sisi Anda. Kalau bukan karena sebuah kebetulan Anda adalah salah seorang yang baru tiba di YouTube channel ini melalui video ini dan bahkan juga masih bertanya-tanya tentang apa yang YouTube channel ini miliki, saya mengundang Anda untuk silahkan mengeksplorasi YouTube channel ini, Alguskan Nalendra. Siapa tahu ada berbagai konten yang sesuai dengan minat dan ketertarikan Anda yang juga menjawab pertanyaan Anda selama ini. Kalau Anda termasuk ke dalam viewers yang baru atau mungkin belum lama berinteraksi bersama saya, silakan perkenalkan juga diri Anda di kolom komentar, bagikan juga berbagai pembaharuan terkini Anda, termasuk apa aspirasi atau apa permintaan Anda tentang berbagai topik yang sekiranya perlu dibahas di YouTube channel ini. Jika rasanya topik itu masih mungkin untuk saya akomodir, saya akan coba sebaik mungkin untuk menghadirkan topik bahasan itu. Itulah dia berbagai perkembangan terkini dan rasanya ada yang kurang kalau di video ini tidak ada call to action atau ajakan. Maka saya juga ingin mengajak Anda untuk silahkan nanti menyempatkan diri untuk mengunjungi ulang berbagai media sosial saya, baik itu Facebook page ataupun juga Instagram termasuk YouTube channel ini, untuk nantinya melihat-lihat berbagai inspirasi terbaru yang dibagikan di berbagai lini media sosial saya. Akhir kata, tidak lupa, saya juga ingin mengajak Anda untuk like video ini kalau Anda berkenan, termasuk juga subscribe kalau Anda belum subscribe ke YouTube channel ini. Semoga interaksi yang sudah terjalin selama ini semakin banyak memberikan keberkahan di dalam berbagai aspek kehidupan yang kita tekuni. Sampai jumpa dan mari jadikan tahun 2025 ini lebih berwarna dengan berbagai karya, dengan berbagai manfaat yang bisa kita bagikan pada sebanyak mungkin orang di sekitar kita. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.